Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik rekan-rekanku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal-soal tes B3K untuk guru agama Islam, yaitu kompetensi teknis ya. Yang mana pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari seri-seri sebelumnya ya. Baik, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Dan baik, bagi teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Yang mana di sini saya sudah menyiapkan ada beberapa soal yang akan kita bahas, dan juga ada pemberitahuan dari Juknis terbaru yang sudah keluar tadi ya, yang sudah muncul. Dan insya Allah nanti di akhir pembahasan soal ini saya akan bahas terkait dengan Juknis pelaksanaan tes B3K di tahun ini di akhir video nanti ya. Baik, kita lanjutkan pada soal yang pertama. Nah, di bawah ini yang benar terkait batasan aurat perempuan di hadapan laki-laki non mahram, yaitu yang pertama adalah yang A, seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian dari bagian siku sampai lutut, kemudian dari bagian leher sampai pergelangan kaki, kemudian dari pusat sampai lutut, kemudian seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak kaki. Nah, mari kita bahas bersama-sama ini mengenai adab perempuan dalam berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram, yaitu menutup aurat sebagaimana batasan yang ditentukan, yaitu batas aurat perempuan mencangkup semua hal kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, batasan ini juga berlaku antara perempuan muslim dengan perempuan non-muslim. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini tentunya. Yang A ya, seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak tangan. Untuk yang E ini kan seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan telapak kaki ya. Sebenarnya yang benar adalah yang A. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2 ya. Nah, ayat-ayat di dalam Al-Quran di bawah ini yang mengatur mengenai busana muslim, yaitu yang A, Quran surat Al-Ahzab 33, 59 dan Quran An-Nisa 4 dan 31. Nah, teman-teman bisa baca sendiri ya di sini. Langsung saja kita pada pembahasannya. Di sini yang ditanyakan adalah ayat-ayat di dalam Al-Quran di bawah ini yang mengatur mengenai busana muslim ya. Nah, ayat-ayat yang mengatur tentang busana muslim adalah tentunya, nah itulah penjelasan mengenai pakaian yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam, nah saya simpulkan saja dari ayatnya yang ada teman-teman, yaitu Quran surat An-Nur dan Quran surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab, mohon maaf. Nah, terlepas dari makna pakaian takwa, sebagaimana umat muslim sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menutup aurat dan tidak berlebihan dalam berpakaian. Jadi, jawaban dari soal nomor 2 ini adalah yang C ya. Mungkin ada koreksi dari teman-teman atau mungkin ada saran, boleh silahkan ditambahkan ya di kolom komentar ya. Boleh kita sharing di situ seperti biasa.
Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Nah, di sini sudah ada beberapa soal. Yang nomor 3 ya. Dalam agama Islam, pakaian yang dikenakan harus yang A mewah dan mahal, kemudian yang B bagus dan mahal, yang C rapi, bersih dan sopan, kemudian yang D menarik dan mewah, yang E bersih dan mewah. Nah, adab berpakaian dalam Islam hanya menetapkan bahwa pakaian itu mestilah bersih, kemudian menutup aurat, sopan, dan sesuai dengan akhlak seorang muslim. Nah, aurat lelaki menurut ahli hukum ialah daripada pusar hingga ke lutut. Aurat wanita pula ialah seluruh anggota badannya kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Nah, dalam agama Islam itu pakaian dikenakan yang pertama itu tentunya harus rapi, teman-teman. Ya, rapi, kemudian bersih, kemudian sopan ya. Tidak harus mewah ya. Berarti jawaban yang paling benar adalah yang C. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh ya, silakan ditambahkan. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 4, yakni tentang jenis pakaian. Nah, di sini jenis pakaian yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Quran surat Al-A'raf ayat 26, yaitu pakaian yang A taqwa, yang B syar'i, yang C gamis, yang D Arab, yang E berwarna putih. Nah, di sini dalam bacaan surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya adalah, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini. Tentunya untuk jawaban dari soal nomor 4 adalah yang A, yaitu takwa. Kita lanjutkan ya pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. Nah, seorang wanita muslim tidak diperbolehkan memperhatikan aurat atau perhiasan yang biasa terlihat kepada A sepupunya, yang B ayahnya, yang C anak laki-lakinya, yang D kakeknya, yang E pamannya. Nah, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka, dan putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki. Nah, begitu seterusnya. Nah, dari soal yang nomor 5 ini, tentunya seorang wanita muslim tidak diperbolehkan memperlihatkan aurat atau perhiasan yang biasa terlihat kepada, tentunya di sini yang A adalah sepupunya, kemudian ayahnya, anak laki-lakinya, kakeknya, kemudian pamannya. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman, itu sepupunya. Mungkin ada koreksi dari teman-teman, boleh ya, silahkan dikoreksi, karena saya juga manusia biasa, tidak luput dari salah ya teman-teman. Boleh kita sharing, belajar bersama.
Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Nah, batasan aurat laki-laki di bawah ini yang ketika hadir di depan mahramnya yaitu yang A, seluruh bagian tubuh kecuali bagian wajah dan telapak tangan. Kemudian yang B, mulai dari bagian siku sampai lutut. Kemudian yang C, mulai dari bagian leher sampai pergelangan kaki. Kemudian yang D, mulai dari bagian pusar sampai lutut. Kemudian yang E, seluruh bagian tubuh kecuali bagian wajah dan telapak kaki. Nah, kita bahas ya. Bagi laki-laki, batas aurat dimulai dari pusar sampai lutut. Bagian yang menjadi batasan aurat ini wajib ditutup, sedangkan untuk perempuan batasan aurat mulai dari ujung kepala hingga kaki. Bagian tubuh perempuan yang wajib ditutupi mulai dari kepala yaitu rambut, tangan hingga pergelangan kaki ya. Nah, tentunya di sini untuk batas aurat laki-laki di bawah ini ketika hadir di depan mahramnya yaitu tentunya mulai dari bagian pusar sampai lutut. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 7 ya. Nah, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman supaya mereka menjaga titik-titik. Yang mana ini ada pada Quran surat An-Nur ayat ke-31 ya. Yang A pikirannya, yang B perhiasannya, yang C harta suaminya, yang D pakaiannya, kemudian yang E pandangannya. Nah, dalam Quran surat An-Nur ayat 31 itu yang artinya adalah dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Yang mana di sini yang dimaksud adalah agar mereka menjaga pandangannya. Tentunya di sini untuk option pilihannya ada pada yang E, yaitu pandangannya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 8 ya. Bab tentang ada berpakaian ini cukup simple ya teman-teman, cukup bisa dipahami sama teman-teman dengan cepat. Yang nomor 8 ya. Di bawah ini yang tidak termasuk alasan umat Islam wajib menutup aurat, yaitu yang A, semua perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan kelak. Kemudian yang B, kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, untuk menjaga diri dari pandangan laki-laki yang bukan muhrim. Kemudian yang D, supaya diri kita terhindar dari gangguan yang tidak diinginkan. Kemudian yang E, aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh terlihat baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, tentunya jawaban yang ini adalah yang A, yaitu semua perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan kelak ya. Yang mana di sini dibahas di dalam Islam diwajibkan untuk menutup aurat terutama bagi kaum perempuan. Karena aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh terlihat baik laki-laki atau perempuan. Sedangkan selain aurat tidak ada larangan bagi perempuan dengan pandangan yang wajar. Ya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 9 ya. Nah, menurut sebagian ulama, ketika pria mengenakan cincin tunangan yang terbuat dari emas, hukumnya yaitu yang pertama yang A makruh, kemudian yang B mubah, yang C wajib, yang D sunnah, yang E haram. Nah, kita bahas di sini. Untuk pembahasan ini saya potong ya, hanya sebagian yang saya tulis, tidak semuanya. Disebutkan pula dalam hadis riwayat Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang sahabat
memakai cincin dari emas. Maka beliau pun berpaling darinya. Lalu sahabat tersebut membuang cincin tersebut, lalu memakai cincin dari besi. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini lebih buruk. Ini adalah perhiasan penduduk neraka. Maka sahabat tersebut membuang cincin besi dan memakai cincin perak, dan Nabi mendiamkannya. Dalam hal ini sudah jelas bahwa hukum memakai cincin emas bagi laki-laki adalah haram. Namun hal ini tidak berlaku bagi anak kecil yang belum balik. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini. Untuk nomor 9 jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Nah, di bawah ini yang merupakan manfaat menutup aurat sesuai dengan Quran surat Al-Ahzab surat ke-59, yaitu mudah dikenali dan tidak diganggu orang lain. Kemudian yang B, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Kemudian yang C, terjaga keindahannya. Yang D, terbebas dari dosanya. Yang E, ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-Ahzab ayat 59 itu berisi tentang menutup aurat bagi perempuan. Tak cuma Al-Ahzab ayat 59, tiap ayat dalam Al-Quran sebetulnya berisi perintah untuk petunjuk bagi tiap muslim untuk menjalani hidup. Nah, untuk bunyi ayatnya itu yang artinya adalah, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini. Maksudnya itu di bawah ini yang merupakan manfaat menutup aurat yang sesuai dengan redaksi ayat ini adalah yang A tentunya, yaitu mudah dikenali dan tidak diganggu oleh orang lain. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, baik, kita akan membahas terkait juknis ya teman-teman. Mungkin masih ada beberapa dari teman-teman yang bertanya, Kak, apakah pada tes P3K tahun ini akan melakukan tes observasi? Masih ada yang bertanya seperti itu. Nah, terkait hal itu sudah ada juknis terbaru yang saya juga temukan ya teman-teman di sini. Semoga ini bisa bermanfaat. Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman di sini terkait dengan juknis terbaru yang dari kementerian teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih bertanya. Sebenarnya sudah banyak sekali channel-channel YouTube yang membahas terkait dengan pelaksanaan tes dan mekanisme tes di tahun ini teman-teman. Nah, yang mana di sini Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 ya. Ini yang terbaru teman-teman di tahun ini, yaitu di tahun 2023 ya. Yang mana di sini sangat jelas di sini ini undang-undang. Kemudian nah, di sini menetapkan yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru dan pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jadi ini juknis yang terbaru ya teman-teman. Nah, yang pertama itu yaitu tentang jenis penetapan kebutuhan. Tentunya di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Terkait hal ini saya fokus saja pada mekanisme tesnya saja, yaitu ada pada
poin ke berapa tadi saya sudah baca teman-teman. Mungkin saya lupa. Sebentar teman-teman. Nah, di sini ada di poin ke-12 dan ke-13 terkait mekanisme tesnya. Yang mana di sini untuk poin ke-12 ini pelamar lowongan kebutuhan P3K Jabatan Fungsional Guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Tentunya yang pertama adalah pelamar prioritas. Nah, ini pelamar prioritas ini adalah P1 teman-teman. P1 yaitu passing grade yang teman-teman yang sudah pernah ikut tes di tahun 2021 dan sudah passing grade tapi belum mendapatkan penempatan teman-teman. Jadi ini masuk dalam pelamar prioritas 1 ya. Kemudian ada XTHK 2, ini K2 teman-teman. Dan juga ada guru non ASN di sekolah negeri. Kemudian dan ada juga pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Nah, kita fokus pada poin ke-13 teman-teman di sini. Yaitu seleksi P3K JF guru terdiri dari yang pertama itu yang A, seleksi administrasi ini ya ini pasti ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada seleksi kompetensi. Nah, jadi cukup jelas ya teman-teman di sini untuk tesnya itu adalah tes seleksi kompetensi, bukan seleksi observasi ya. Nah, kemudian di poin ke-14 ini ditegaskan kembali seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B meliputi. Yang A itu ada seleksi kompetensi teknis. Kemudian yang A ya, yang B seleksi kompetensi manajerial. Kemudian yang C seleksi kompetensi sosiokultural. Nah, sampai di sini cukup jelas ya teman-teman. Kalau seleksi observasi itu bukan seleksi tes di tahun ini. Itu seleksi di tahun 2022 kemarin. Yang mana itu hanya dilakukan menyeleksi yang dites itu sebenarnya bukan tes ya, hanya dilihat kelengkapan datanya atau enggak ya. Hanya seperti itu. Nah, kemudian di sini seleksi P3K yang ke-15 ya, seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Jadi nanti ada wawancara ya. Yang mana di sini untuk seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 yang ini ya, itu dan wawancara, ini dan wawancaranya berarti dengan diktum ke-15. Yang ini ke-14 dan ke-15. Yaitu dilaksanakan dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi cukup jelas ya teman-teman di sini. Masih ada beberapa teman-teman yang bertanya sih. Makanya saya jelaskan di sini. Semoga ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman bisa membaca sendiri di sini terkait dengan juknisnya ini. Nah, di sini ada beberapa yaitu instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Nanti akan ada seleksi kompetensi teknis tambahan ya teman-teman. Nah, saya kira ini bisa dibaca sendiri oleh teman-teman. Sekarang kita lanjutkan pada passing grade ya teman-teman. Di sini ada lampiran passing grade. Nah, yang kita lihat adalah di sini yang poin nomor 3, yaitu ahli pertama guru agama Islam. Yang mana di sini untuk passing grade dari kompetensi teknisnya itu hanya 180 teman-teman. Jadi sangat rendah sekali. Saya kira teman-teman di sini tentunya akan banyak yang lolos ya teman-teman. Tetapi karena sekarang ini adalah sistemnya itu peringkingan, yaitu peringkat yang terbaik yang akan lolos. Jadi teman-teman jangan hanya berpaku untuk
sampai di passing grade saja. Tetapi bagaimana teman-teman memperoleh nilai sebaik-baiknya? Tentunya kalau bisa melebihi dari passing grade yang sudah ditentukan. Itu pengalaman saya di tahun kemarin, teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa mengupayakan. Jadi teman-teman dari sekarang itu lakukan persiapan sematang-matangnya, yaitu belajar kembali, karena tidak ada salahnya kita mempersiapkan dari awal, teman-teman. Jadi kita sudah menang satu langkah dari lawan-lawan kita. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya di sini terkait hal ini, yang mana di sini bisa teman-teman unduh di Menpan Go ID, ada di sana ya teman-teman. Lengkap di sana, bisa teman-teman temukan. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Semoga bermanfaat dan apa yang menjadi cita-cita teman-teman di tahun 2023 ini tercapai ya dan terlaksana. Bagi teman-teman mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm marveling your eyes, swimming